Case Tracking System atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah langkah baru menuju automatisasi arsip perkara di pengadilan. Selain itu, sistem informasi ini mendukung kemudahan masyarakat mengakses informasi seputar perkara melalui jaringan internet yang bisa diunduh kapan saja. Dengan penerapan SPP ini, ya, dengan sendirinya akan membuka informasi kepada publik, ya, sehingga tidak hanya Mahkamah Agung saja yang bisa bisa meliput jalannya peradilan dan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, tapi termasuk masyarakat, terutama masyarakat pencari keadilan ini juga bisa mengakses ini. Jadi itu merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan akuntabilitas daripada lembaga peradilan yang di bawah dari Mahkamah Agung. Transparansi informasi dan status hukum adalah hal penting terkait dengan hak masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk satu perkara. Sistem ini kini sudah berjalan di berbagai wilayah pengadilan di Indonesia dan memberikan dampak yang sangat positif. Kita sudah setahun lebih lah melaksanakan SIPP ini, dan alhamdulillah pada bulan Desember kemarin, 17 Desember, kita mendapatkan penghargaan sebagai penginput data paling banyak di seluruh Indonesia, di PM seluruh Indonesia. Jadi informasi yang bisa diperoleh masyarakat di SIPP itu diantaranya perkara apa, ya, baik pidana maupun perdata, nomor perkaranya, pihak-pihaknya siapa, yang perkara perdata, hakimnya juga siapa bisa dilihat juga. Kemudian panitera penggantinya siapa, kemudian sidangnya, kapan jadwal persidangan. Demikian juga dalam perkara pidana juga akan ada di situ. Kalau di Pengadilan Negeri Denpasar tentang SPP ini kita siap, baik dari segi peralatan maupun dari segi SDM-nya. Bahkan kita selalu, di samping ada pelatihan-pelatihan dari Mahkamah Agung, juga kita sendiri di dalam intern juga mengadakan pelatihan-pelatihan sendiri. Ya, saya berharap masyarakat juga semakin tahu bahwa di sini ada SIPP, ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, di mana masyarakat, publik, ya, atau pihak-pihak yang terkait langsung bisa dia mengakses, ya, informasi yang diperlukan di mana saja. Dia bisa menghemat waktu, biaya, atau dari rumah dia bisa mengakses apa yang diperlukan. Misalnya bahkan dari luar Jawa atau gimana, dia bisa tahu kan dengan membuka website pengadilan, dia sudah bisa mengetahui jadwal persidangan dan informasi lain yang diperlukan, seperti itu. Kita sangat siap untuk itu, ya. Kita punya ada tenaga IT, ya. Kemudian juga untuk perangkat-perangkat kerasnya, ya, dan perangkat lunaknya juga kita siap. Cuman mungkin, ya, karena ini merupakan barang baru, aplikasi baru, ya, perlu sosialisasi, mungkin juga perlu ada beberapa pelatihan. Pertama mungkin SDM-nya, Pak. Nah, SDM-nya sudah dirintiskan dengan ada pelatihan-pelatihan. Mungkin kita harapkan dapat berjalan dengan baik. Cuma dalam pengawasan tadi masih ada kekurangan mungkin terhadap pengawasan, karena tidak semua hakim tinggi dan wakil dan KPT yang dapat pelatihan seperti ini. Kalangan mahasiswa adalah contoh bagian dari masyarakat umum yang turut merasakan kemudahan dengan adanya sistem informasi penelusuran perkara. Saya sebagai mahasiswi hukum merasa sangat terbantu banget mengenai adanya SIPP tersebut, karena saya saat mengerjakan tugas, saya tidak perlu datang ke pengadilan, saya bisa mengaksesnya dari rumah dan dari kampus. Samping itu saya bisa melihat perkara-perkara yang ada sekarang dan saya bisa mengetahui siapa saja hakim-hakimnya. Begitu Anda masuk ke dalam ruangan pengadilan ini, ada semacam sistem yang disebut SSIP, ya. Jadi memudahkan Anda untuk menavigasi
apa yang Anda akan lakukan di dalam ruang pengadilan, ruang mana yang harus dituju, sidang perkara apa, nomor berapa perkaranya, dan siapa hakim yang bertugas, dan tahapan apa yang sedang dilakukan. Begitupun dengan para pihak yang terkait secara langsung dengan perkara di pengadilan. Kami sangat terbantu sekali ya dengan adanya sistem penelusuran perkara ini, karena dulu sebelum ada sistem ini kami ketika ingin tahu jadwal sidang atau kapan kami akan dipanggil untuk maju sidang, itu biasanya kami harus mencari panitera. Nah, pas kalau panitranya lagi kosong mungkin kita bisa bertemu, tapi kalau panitera sedang sidang kami harus nunggu berjam-jam sampai sidang selesai baru bisa kemudian ngobrol dengan panitera. Basis penerapan sistem informasi penelusuran perkara ini berangkat dari SK 1-144 yang memiliki 4 poin dasar yang merupakan wujud keseriusan pengadilan pada perkembangan sistem informasi penelusuran perkara. Pertama kan poinnya adalah otomatisasi ya, kemudian juga akurasi, lalu percepatan waktu, dan juga kemudahan untuk memperoleh akses itu. Artinya ada batas waktu mengenai ada putusan-putusan minutasinya yang 6 bulan itu harus sudah minimal, harus sudah masuk di dalam sistem informasi ini. Kemudian proses persidangannya itu sendiri, baik dari saat diregister sampai kepada putusan itu harus diupdate terus-menerus. Sehingga memang jangan sampai informasi ini menjadi terputus. Kemudian ya akurasi dari data. Sampai kepada bagaimana CTS2 ini kemudian bisa dari tadinya hanya memberikan informasi, kemudian dapat berfungsi sebagai laporan bulanan yang sangat berguna bagi intern. Anda berlangsung hukum selama 6 bulan. Baik, karena ini perkara perceraian. Sistem informasi penelusuran perkara ini tak hanya berguna untuk publik di luar pengadilan. Di dalam lingkup pengadilan, sistem ini berfungsi sebagai sistem manajemen dan efektivitas administrasi perkara. Dengan sistem data cepat masuk, sehingga di sini adalah supervisinya adalah kita sebagai supervisi seperti ketua, wakil, panitera, dan hakim. Sehingga di sini seperti saya bisa mengawasi secara langsung proses perkara tersebut, apakah sejauh mana bisa berjalannya, apa sudah dilaksanakan dengan baik oleh petugas-petugas kami di bawah. Keuntungannya bagi panitera pengganti itu bisa bisa mengetahui secara cepat untuk penundaan persidangan. Jadi tidak kesulitan lagi kalau seandainya kita mau melihat lupa gitu tanggal berapa, kita langsung lihat SIPP itu kita akan tahu. Automatisasi data, selain mempercepat kinerja kalangan internal pengadilan untuk menelusuri perkara, juga mempermudah hakim dalam mengawasi perkara yang ditanganinya, baik yang sedang atau sudah berjalan. Jadi sebetulnya membantu tugas itu dalam pengertian mengontrol sebetulnya, intinya ke sana ya. Jadi kan kita nangani perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata itu kan ada waktunya. Jadi 6 bulan itu sudah harus putus. Kalau belum putus berarti dia harus bikin laporan ke pimpinan kenapa kok sampai terlambat diputus, sudah lewat waktu. Nah itu kepentingan kegunaan dari SIPP itu ya itu. Laporan perkara dari pihak pengadilan kepada pihak Mahkamah Agung pun berjalan lebih cepat dan mudah. Jadi untuk internal sini, SIPP ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama dari bagian hukum yang bisa langsung bikin laporan ke Mahkamah Agung dengan data-data yang sudah disediakan ini. Jadi tidak perlu lagi secara manual membuat laporan 3 bulan, 6 bulan, tapi bisa bahkan 1 bulan, sebulan sekali bisa langsung mengirimkan laporan-laporan tentang keadaan perkara di pengadilan negeri. Pembaharuan sistem informasi penelusuran perkara tidak berhenti sampai di sini.
Di masa depan, sistem informasi penelusuran perkara dari setiap pengadilan negeri akan terintegrasi dan mengarah pada sentralisasi data yang terhubung dengan Mahkamah Agung. Jadi dalam kaitannya tentang penerapan SIPP ini ke depan ya, itu diharapkan itu dapat memuat informasi perkara dengan akurat, terkini dan lengkap ya, sesuai dengan One Day Publish yang merupakan program prioritas daripada Mahkamah Agung ya, baik itu di peradilan tingkat pertama atau peradilan negeri dan peradilan tingkat banding. Kita harapkan di tahun 2013 ini ya, tahun 2013 ini diharapkan seluruh pengadilan itu sudah memiliki sistem ini, baik dari dalam bentuk yang paling sederhana maupun dalam bentuk yang sudah sangat lengkap ya, itu yang pertama. Kedua kan memang sistem informasi penelusuran perkara ini sifatnya masih di satuan-satuan kerja, artinya dia belum terintegrasi. CTS 2 itu bisa melalui web, artinya pengadilan tinggi itu bisa melakukan pengawasan ke pengadilan-pengadilan negeri. Nah, demikian juga di Mahkamah Agung. Ke depan kita ingin membuat sistem informasi penelusuran perkara ini terintegrasi ke Mahkamah Agung, sehingga pengawasan itu tidak perlu harus turun ke daerah. Di samping itu juga untuk jangka panjang nanti sistem di samping penelusuran informasi perkara juga sistem penerimaan ataupun pendaftaran perkara itu bisa dilaksanakan secara online.